Penduduk. Suku bangsa. Suku asli adalah suku Banjar yang terdapat di seluruh kecamatan, dan suku Dayak Meratus yang terdapat di kecamatan Loksado. Suku bangsa di kabupaten ini antara lain: 1. Suku Banjar 190.672 jiwa, suku Dayak Meratus 3.778 jiwa, suku Jawa 309 jiwa, suku Bugis 68 jiwa, suku Dayak Bakumpai 3 jiwa, suku Sunda 147 jiwa, dan suku lainnya 700 jiwa. Pertumbuhan penduduk. Perkembangan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 1980 jumlah penduduk sebanyak 175.670 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan, karena saat itu Kecamatan Loksado dan Kecamatan Kalumpang masih belum terbentuk. Dan saat ini penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan hasil registrasi penduduk pertengahan tahun 2003 menjadi 199.161 jiwa, atau terjadi penambahan penduduk sebanyak 23.491 orang, atau bertambah sebesar 13,37% dalam kurun waktu 33 tahun. Laju pertumbuhan. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup rendah, hanya berkisar 0,57%. Angka ini memberikan maksari bahwa penyebab utama dari lambannya penduduk ini bukan disebabkan oleh faktor fertilitas kelahiran, namun lebih mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi dan migrasi keluar, karena penduduk mencoba mencari kesempatan kerja lebih besar di luar daerah. Hal ini didukung oleh fakta lain bahwa secara sosiologis memang terdapat kecenderungan penduduk Hulu Sungai Selatan meninggalkan daerah asal menuju daerah-daerah yang memberikan kontribusi baik bagi perbaikan ekonomi, seperti ke ibu kota provinsi atau kabupaten tetangga. Tabel pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu tahun sensus 1971 jumlah penduduk 165.485 jiwa, tahun 1980 175.670 jiwa, tahun 1990 184.903 jiwa, tahun 2000 195.681 jiwa. Gambaran tersebut pada sisi lain dapat menjelaskan langkah kebijaksanaan apa yang semestinya diambil dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi keadilan dan pemerataan pembangunan. Pariwisata. Tempat wisata, wisata alam, berlanting paring atau bambu rafting, air panas Tanuhi, air terjun Rampa Minjangan, air terjun Haratai, air terjun Riam Barajang, air terjun Riam Hanai, air Telaga Bidadari. Balanting di tepian Gunung Batubini, Gunung Langgara, Gunung Sarai, Gunung Tatapan, Gunung Batu Baduduk, Gunung Batu Balai, Gunung Ketaiwan, Gunung Batu Laki, Gunung Batubini. Trekking di hutan tropis Loksado, Kalanghadangan atau Kandang Kerbau Rawa. Wisata sejarah dan cagar budaya, Masjid Baangkat atau Masjid Suada, Kampus Perjuangan, Rumah Brigadir Jenderal Haji Hasan Basri, Monumen Proklamasi Gubernur Tentara ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Benteng Madang, Tugu Nii, Rumah Banjar Bubungan Tinggi di Tibung Raya, Rumah Banjar Cacak Burung di Amawang. Wisata religi, Makam Syekh Haji Sadudin, Kuba Taniran di Desa Taniran, Kecamatan Angkinang, Makam Datu Ahmad di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Makam Haji Lumpangi di Desa Lumpangi, Kecamatan Loksado, Makam Habib Hussein bin Al-Segaf di Pasar Los Batu, Kandangan, Masjid Al-Abrar. Acara dan perayaan tahunan, Bambu Rafting Festival, Aruganal Dayak Loksado, Karnaval Budaya, Festival Dandang, Napak Tilas, Kandangan Expo. Kuliner khas Katupat Kandangan, nasi humbal, kuliner khas Dayak Loksado, dodol kandangan, lamam, lamang, apam batil, lupis. Profil daerah, ibu kota Kandangan, Semboyan,
Rakat Mufakat yang artinya persatuan yang erat disertai musyawarah. Tanggal 2 Desember 1950 menjadi pancangan tonggak sejarah hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Hulu Sungai Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan DPRD Tingkat 2 Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Maret 1987 nomor 6 KPTS _DPRD Des HSS _1987 tentang persetujuan ketetapan hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat 2 Hulu Sungai Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Kalimantan, Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9 sebagai undang-undang dengan ibu kota Kandangan. Kantor pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan beralamat di Jalan Panglima Antasari Kandangan. Luas daerah 1804,94 km persegi. Batas wilayah Barat Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin. Timur Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kota Baru. Selatan Kabupaten Tapin. Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemimpin daerah Bupati Dr. Andes Haji Ahmad Fikri MAP, Wakil Bupati Samsuri Arsyad SAP. Visi dan misi. Visi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 sampai 2023. Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode RPJ MD 2018 sampai 2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut: menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan cerdas, inovatif, teknologis, dan agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Misi dalam rangka perwujudan visi pembangunan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 sampai 2023 sebagai berikut. 1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. 2. Mewujudkan desa yang ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian. 4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. 5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis. Pariwisata. Objek wisata yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah air terjun Haratai, air terjun Kilat Api, air panas dan cottage Tanuhi, Balanting Paring atau bambu rafting, Gua Mandala di Kecamatan Telaga Langsat, petualang penjelajah danau dan memancing kalang kerbau. Hasil pertanian dan perkebunan. Hasil budaya pertanian berupa padi, jagung, ubi jalar, kacang tanah, dan ubi kayu, serta sayuran. Selain itu juga terdapat hasil perkebunan berupa kelapa, cengkeh, kayu, kopi, kayu manis, dan karet. Potensi daerah. Dilihat dari jumlah hari hujan per bulan selama 2021 di setiap pos, hujan paling sering terjadi bulan Januari, November, dan Desember, sementara hari hujan paling sedikit terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Pertanian. Angka produksi padi tahun 2021 adalah 100.534,15 ton, sementara itu untuk produksi jagung sebesar 103 ton. Hortikultura. Pada tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanaman sayuran yang menyumbang produksi terbesar adalah cabai rawit mencapai 4.010,51 ton, sementara penyumbang terbesar pada produksi buah adalah buah semangka dengan total 14.669 ton. Perkebunan. Produksi perkebunan tahun 2021 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain kelapa sawit, kelapa, karet dan kopi, dan kakao. Produksi tertinggi pada tanaman kelapa sawit dan karet yaitu sebesar 9.113,03 dan 12.150,63 ton. Peternakan. Populasi ternak besar berupa sapi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 adalah 4.798 ekor dan kerbau sebanyak 1.027 ekor. Sedangkan populasi kambing dan babi yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah
2.839 ekor dan 750 ekor. Sedangkan jenis unggas paling banyak ternak ayam kampung yang populasinya mencapai 144.566 ekor. Selain itu, populasi itik juga mendominasi, yaitu 687.209 ekor. Perikanan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebesar 11.865 ton dan jumlah rumah tangga perikanan tangkap adalah 2.052 rumah tangga. Kehutanan. Luas hutan lindung Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 sekitar 23.809,21 hektar hutan. Hutan produksi sekitar 12.903,54 hektar. Suaka alam dan pelestarian alam sekitar 204,43 hektar. Luas hutan dan perairan keseluruhannya adalah 57.387,74 hektar.